In progress. Hai, nama gue Diva. Di sini gue mau review atau sharing biar kalian tertarik nonton salah satu drama dan film favorit gue, yang mana itu di remake dari beberapa versi dan negara. Tapi alurnya sama, tapi ada yang beda, tapi sama gitu intinya. Ini tuh series Kiss, pokoknya apa akhirnya selalu berakhir Kiss. Nah, di sini tuh Kiss ini tuh Kiss ini. Ini tuh awalnya dari komiks ya. Ya namanya itu Ita Jorana Kiss. Itu komiks tahun 90-an ya. Gue belum lahir tuh. Dari komiks di remix, dibuat live actionnya. Itu tahun 96. Dorama. Udah gitu dibuat lagi versi negara ini. Remix lah bla bla bla. Tuh. Total ada 4 negara yang udah buat versi Jepang, Cina, Korea, Thailand. Sebenarnya Indonesia juga pernah, tapi legit part gitu. Itu tahun berapa ya? 2001-2002 yang mainnya Agnes. Gue udah nonton, asli itu kacau sih. Dari dialog semuanya cringe banget anjir. Gue nonton kayak aduh gitu. Terus uh, kayak pokoknya kayak nontonnya gue kayak gue penasaran tapi cringe gitu. Oke, kita lanjut lagi dan tidak bacot. Nah intinya alur cerita atau plot dari series kesini itu nyeritain cewek goblok emang goblok gitu pokoknya dia ini suka sama cowok yang jenius di sekolahnya, yang pintar banget deh tuh. Suatu hari dia mutusin buat apa kontes perasaannya dia gitu, dikasih surat gitu tapi ditolak gitu. Mulai dari situ dia kayak sering banget ketemu sama nih cowok, bahkan parahnya lagi dia kan rumahnya rubuh, dia nggak punya tempat tinggal, dia punya ada yang gempa lah, ada yang kejatuhan meteor atau apalah. Nah taunya dia tuh pindah ke rumah teman bapaknya gitu. Taunya teman bapaknya ini adalah bapaknya si cowoknya ini. Mulai dari situ dia tinggal bareng lah sama cowok yang dia suka itu. Oke, okay. Nah ini yang dari Jepang tahun 96. Pemainnya itu ada si Takashi Kashiwabara sebagai Irinauki dan Aiko Sato sebagai Ai Harakotoko dan Aoki Shinsuke sebagai Nakamura Kinosuke. Ingat ya, di Jepang yang versi Jepang itu nama cowoknya itu Naoki, ceweknya Kotoko, cowok apa second leadnya itu Kinchan. Dia dipanggil Kinchan. Nah, ke tahun 2005 yang mana dibuat versi Taiwannya. Itu judulnya It Start With Kiss and They Kiss Again. Nah ini tuh 2 season ya. Nah ini pemain itu ada Jo Cheng sebagai Jiang Jisoo, Arilin sebagai Yeon Shangshin, dan Jiro sebagai Ah Jin. Jadi yang versi Cina itu 3 pemain utama itu Jisoo, Shangshin, dan Ah Jin. Di tahun 2010 di remake versi Korea Selatan. Itu Playful Kiss. Yang main siapa? Pasti kalian tahu dia pasti drama Korea. Ini Kim Yoon Jong sebagai Baek Seo yang main best BBF nih. Terus Jung So Min sebagai Ohani dan Lee Tae Sung sebagai Bong Joon-ho. Pasti kamu udah nggak apa ya asing sama Ohani yang main kemarin tuh, apa sih lupa gue namanya, yang main bareng Min Yoon sama siapa ya lupa. Tapi gue nonton, tapi dia juga main di ini Because This Is My First Life, itu baru gue nonton. Ini gue berharap banget sih dibuat remake-nya ya. Kan gitu drama-drama kayak gini dibuat remake, so nggak sih kenapa nggak dibuat remake? Princess sudah lama banget, mana ini pengumuman castingnya aja, castnya aja belum kan gitu. Nah ini dari Jepang dibuat remake gitu. Ini 2 season ya. Dan ini jadi salah satu favorit seri favorit gue, yang mana jadi comfort series comfort drama gue.
Mas bagus itu coy. Yang lainnya itu Yuki Furukawa sebagai Irinoki, Honokamiki sebagai Aihara Kotoko, dan Yuki Yamada sebagai Kinosuke Ikizawa. Nah, berbeda sama yang tadi versi Jepang tahun 96, dia beda marga ya. Tapi tetap dipanggil Kinchan. Nah, ini yang versi Thailand. Yang main itu Mike Angelo Tenten sebagai Tenten dan Aun Susar sebagai Taliu, Teo Piang Pior sebagai Kim. Nih, Mike Angelo sama si Aun Susar ini pernah main di Full House-nya versi Thailand, dan si King ini, si Tao ini pernah main di versinya Thailandnya Princess House kan sebagai siapa gitu ya? Raja apa ya? Pangeran Pangeran In ya. Terus dari Taiwan dibuat remix lagi, jadi Wis Inkis ini jadi uh, si drama. Nah, bedanya sama yang versi Cina lain tuh ya, yaitu namanya ini Xiang Shui Yuan Xin. Kayak kebalik gitu. Tapi tetap nama bacanya Jin sama Jishu. Jishu kayak nama Jisoo Blackpink. Cara nyebutnya gimana sih? Terus di Jepang dibuat remix lagi guys. Ya, dibuat remix lagi. Jadi film tapi per part gitu, yang dia masa sekolah terus di kampus sampai yang udah kerja. Ini tahun 2017. Nih, yang mainnya Kento Sato sebagai Raffi, dan Rina Bisa sebagai Aihara Kotoko, dan Okura Shima sebagai Kinchan. Ini kalau nggak salah membernya Ikibi atau apa ya, pokoknya uh, 48 grup ya. Nah, ini yang paling terakhir ya, paling baru-baru ini, nggak baru-baru banget sih, 3 tahun yang lalu, dibuatnya versi Cina. Ini film tahun 2019. Darren Wang, Jenny Slin, ya pokoknya dia uh, case-nya lah ya. Namanya sama Jiang Jisoo dan Shang-Chi dan Jin. Jadi kalau yang versi Jepang, 3 case utamanya itu Irinaoki, Ahira Kotoko, dan juga Kinchan. Versi Cina, Jiang Jisoo, Yuan Shang-Xin, dan juga Jin. Versi Korea, Baek Soo-jo, Ohane, sama Bong Joon-gu. Versi Thailand, Tenten, Tenten, Talim, dan King. Anjir kok gitu apa ya? Pelajar mah kagak apa. Terus yang versi anime, penyebutannya anime tuh anime sih. Kayak pokoknya gitulah ya. Ini yang pengisi suaranya. Ini visual Irinaoki dan karakter Irinaoki terbaik. Jatuh ke, nah kalau visual jatuhnya itu ke Takashi kan si Obara. Wah, ini cakep banget gak sih kayak Iqbal gitu. Kayak kenapa lu harus lahir di tahun segitu? Kenapa gak sekarang? Kalau sekarang mungkin udah apa ya, saingan gitu sama Yamaken kan sih. Yang karakter Irinaoki terbaik itu ke si Yuki Furukawa alias wah, ini orang kenapa ini bagus banget gitu loh, kayak kayak karakter dia tuh kayak gini yang gue pengen gitu, bukan kayak sengak-sengak itu, karakter dia tuh kayak gini, dia tuh bisa bawain karakter dingin gitu ya. Terus dia tuh di real life ya si Yuki ini aslinya pintar bahasa Inggris, pintar juga anak teknik, kayak itu laki banget gitu. Kenapa ini jadi nih ya, si Takashi ini jadi ini aku terbaik itu terganteng gitu, karena lo lihat dewek dah, ini tahun 90-an bikin coba ya, kayak bukan cowok Jepang gitu, kayak cowok Korea. Mana sih bro nih. What's wrong with me? And I'm just trying to say it's my first love. What a day I ran to the bed when I lay my head upon my pillow. Don't know what to do. My first love thinks that I'm too young. She doesn't even know. Wish that I could show her what I'm feeling. Cause I'm feeling my sama kayak siapa? Kayak Hesung and Hypen guys. Untuk visual Aihara Kotoko dan karakter Aihara Kotoko terbaik jatuh kepada Honoki Miki alias yang versi 2013 juga yang remake Jepang. Karena ini orang udah mana cantik gitu kan, kayak imut cantik ada di dia semua gitu. Terus
kalau dia lagi blow on dapet banget gitu. Terus ditambah dia tuh actingnya bagus banget sih, padahal di situ umur dia tuh 16 tahun. Terus lawan mainnya si Yuki itu 10 tahun lebih tua dari dia gitu, tapi kayak dia tuh bisa imbangin. Terus untuk visual Kinchan dan karakter Kinchan terbaik jatuh kepada yang versi remake Taiwan sama yang si Yuki Yamada. Nah, yang si Gong Yiteng ini cakep coy, kayak siapa ya? Kayak Lukas gitu. Kayak Lukas sih mirip ya. Tapi dia tuh ganteng, tapi buat karakter blue on-nya si Kinchan kurang dapat. Jadi kalau si Yuki ini udah cakep, kalau udah blow on dapet gitu. Ini orang blow on banget sih, kayak pengen tabok saking blow on-nya. Jadi untuk visual itu yang versi Miss in Kiss dan karakter itu yang versi Love in Tokyo. Nah, nanti ini ada Sudo Senpai terbaik dan Matsumoto Yuko terbaik. Mungkin buat orang yang belum nonton ya, kurang tahu siapa sih itu Sudo Senpai sama si Matsumoto Yuko. Jadi Sudo Senpai ini seniornya si Kotoko sama si Naoki di tenis gitu. Jadi dia ikut kayak ekskul tenis atau ya organisasi, nggak tahu deh pokoknya di kampus. Nah, si Sudo Senpai ini sebagai seniornya gitu. Nah, ada si Matsumoto Yuko. Matsumoto Yuko ini teman kuliahnya si Naoki, dan dia juga ikut di tenis juga. Nah, sebenarnya ada lagi cewek yang pernah teman Naoki, yaitu eh, cucu dari partner bisnis bapaknya, yang mana itu kayak perjodohan bisnis gitu, si Naoki sama si cewek itu dijodohin. Nah, kalau yang versi Korea itu si Lee Seong sebagai Yeonhera itu digabung, jadi temannya si Naoki di kampus yang tenis itu sama ya cucu partner bisnis bapaknya gitu. Tapi di sini tuh kayak sabar banget, gue suka banget sama si Lee Seong. Kayak lu main di TikTok gitu kocak, kayak di sini tuh lu sabar banget gitu ngadepin si Naoki yang labil, atau dibilang menjalik. Nah, terus kenapa gue milih yang versi Thailand yang Kiss Me, karena Sudo Senpai yang di semua versi Jepang, Korea, Cina jelek semua, bukan jelek ya, tua banget kayak bukan anak kuliah. Gue tahu sih senior yang kagak lulus lulus, tapi maksud gue itu ketua anjir. Jadi Naoki tuh brengsek ya, jatuh ke ya versi kalau kata gue sih anime yang parah banget. Kenapa? Dia main tangan ditampar toko, kayak lu brengsek banget cepet geng, lu jadi di sembilan loh. Terus yang Mike Angelo, karena dia ini udah kayak orang tuh udah kasih harapan tinggi tinggi, jatuhin ke brengsek anjir. Nih pokoknya lu kalau mau tahu kenapa brengsek, nonton aja dia pasti paham. Terus yang terset boy jatuh ke si second lead yang Taiwan ini. Kenapa? Karena yang versi Taiwan ini, versi lainnya itu si cowok ini tuh ngelamar si Kotoko gitu. Tapi mereka tuh rata-rata ngelamar spontan, gitu ya sih, nggak persiapannya tuh gak prepare sampai apa gitu, dinner gitu pakai cincin kagak. Tapi dia udah nyiapin dinner, booking tempat, cincin, ditolak juga, kayak nyesek banget gitu. Terus ini kita tahu si Novi pemeran cowok itu emang dingin banget gitu, bahkan saat dia udah nikah kayak masih dingin gitu. Kadang cewek nangis apa gimana gitu ya karena sikap dingin cowoknya itu. Kadang bapak bapak si ceweknya itu ngeliat anak kayak nangis tuh kayak ya udah gitu, mungkin gak enak kali ya soalnya anak temennya gitu, tapi kan sekali-sekali gaplok gitu. Nah, kalau di versi ini digaplok anjir, terus gue senang banget gaplok tuh, gaplok gitu kayak puas banget digaplok. Terus lamaran romantis di semua versi ya, itu pasti lamarannya gini. Lamarannya si cowoknya bilang ke keluarganya, ke depan orang tuanya si Kotoko, ke depan orang tua dia, kalau dia, paman izinkan saya untuk menikahi putri anda gitu. Di situ posisinya dia lagi hujan-hujanan, abis hujan-hujanan, abis dia bilang ke ceweknya, kamu nggak boleh cintai apa cowok lain selain diriku gitu. Di situ juga ceweknya abis nolak lamaran second lead gitu. Kan kesannya kayak si Naoki ini ngelamar si ceweknya karena dia nggak mau kalah sama second lead gitu. Tapi yang versi ini, wah,
romantis. Kalian harus nonton sih, kalau gue kasih tahu gak seru kan. Kisin terbaik ini jatuh ke yang versi Thailand. Seperti yang gue udah bilang, cowok yang di versi Thailand ini sangat-sangat apa ya, kayak lu ngasih harapan terus lu jatuh, kan bisa anjir. Nah di sini dia tuh kan ulang tahun berdua, jadi ulang tahun sama gitu. Cowoknya lagi jalan-jalan gitu di taman di belakang rumah gitu. Terus tiba-tiba ceweknya nembak di punggungnya. Tiba-tiba cowoknya tuh kayak miringin gitu, cium tuh kayak hot banget. Kan harus nonton sih. Sin kasih surat cinta ternyata, seperti tadi yang gue udah bilang di awal, kalau si ceweknya bakal kasih surat ke si cowoknya gitu kan. Nah, kenapa gue milih yang versi ini? Karena si cewek ini kan PA ya, bego. Nah, itu tuh dia ada di kelas yang paling bawah, yang paling kayak buruk gitu ya, kelas F. Nah, gedungnya tuh beda. Nah, buat dia ke kelas A, ke gedung A yang bagus itu kan lumayan jauh. Dia effort tuh ke situ. Soalnya itu juga, apa ya, keamanan tuh tinggi juga kan kalau ke gedung A. Udah masuk, ketemu kan sama cowoknya, dikasih surat itu. Tolak lah pastinya ya. Itu dipantau sama CCTV sama guru. Terus gurunya yang ngeliat pakai stiker, hai, eh, sanction dari kelas F, menjauh dari Nauki karena kamu telah membuang waktunya Nauki. Di situ juga dilihat sama anak kelas A, direkam. Anjir, sampai malu, itu malunya karena direkam, kayak ya Allah. Sin rumah koto korbu terbaik. Jadi yang tadi gue bilang dia bakal tinggal bersama kan ya, itu karena rumah isi Kotoko cewek itu rubuh. Nah, di berbagai versi itu ada macam-macam. Ada yang rumahnya gempa, atau karena kena bor, apa-apa lah gitu. Ada yang kebakar lah. Nah, kalau yang versi ini tuh karena kompor meledak, bukan bos, gas meledak gitu. Terus yang paling bikin lucu, karena nama bapaknya si Naoki itu Bom. Itu kocak sih, maksudnya emang Thailand kalau bikin drama, series atau film tuh kocak ya. Pokoknya ada di adegan juga nanti si apa namanya, si cowoknya tuh ngelawak pakai ngasih BH segede gaban. Lalu paham ya maksud gue, kayak kocak dah. Scene ternyesek gitu, ini jadi scene ternyesek si parah Nakismi. Ini si Kaliu ya, yang jadi kotokonya Thailand. Dia tuh bikin apa ya, burung atau bintang, bintang dari origami, dia dikumpulin jadi satu gentong gitu, dikasih ke cowoknya. Tapi cowoknya kayak cuek banget di situ, kayak gini gitu. Kayak dia tuh emang udah kayak ngasih harapan tetapi dijatuhin gitu, kan brengsek banget nih cowok. Lalu paham ya maksud gua, karena yang versi Thailand tuh bener-bener ngeliatin seberapa brengseknya si Tenten ini, 10-10. Nah yang versi Tokyo ini, yang Love in Tokyo, kenapa gue bilang karakter si actingnya si Honoki Mikinya bagus. Di sini tuh bener-bener dibuktiin guys, kayak gimana ya, si Naomi tuh udah cuek, dingin, dia tuh cemburu tapi kayak dia tuh nggak tahu kalau dia cemburu. Terus akhirnya dia tuh kayak dinginin si Kotokonya kan, ya gimana ya dinginin gitu, kayak kesel, dia keluar unek-uneknya gitu. Sintanya karena acting si Kotoko bener-bener the best sih. Kan harus nonton buat tahu gimana ya, scene hujan-hujanan terbaik. Oke, jadi nanti ada adegan di mana uh, si ceweknya ini abis nolak lamaran si Kendit. Hujan-hujanan dia ketemu sama si pemeran cowoknya nih yang pertama, bilang, aku nggak suka, kamu suka sama cowok lain, kayak brengsek banget tuh gitu kan. Tapi di versi ini kayak akhirnya, ini yang gue mau, lu tuh harusnya nolak gitu loh. Lu udah disakiti sama nih cowok, kenapa lu cuma gara-gara dicium, dibilang begitu langsung lu, padahal dia sebelumnya udah nyakitin lu, dia udah nyuruh lu untuk jauh dari dia, udah bilang eh, apa ya, buat nyari cowok lain gitu. Nah di sini tuh ditolak gitu, kayak eh, di sini cowok itu kayak bilang dia suka sama si si Tali gitu kan. Bilang si Tali jawab,
Aku udah beri kamu kesempatan berkali-kali, tapi kamu selalu memperlakukan aku kayak boneka. Mau telat atau enggak, intinya aku tuh nggak mau sama kamu lagi gitu. Kayak ditolak, kayak ini yang gue mau. Kalian pasti paham deh, nonton aja pokoknya lah ya. Pernikahan terbaik. Ini kocak sih. Ini buat gue si Jisoo itu di sini tuh versinya wow anjir, maksudnya kayak kayak kalau kata gue mah nggak ada dingin dinginnya, kayak judes kalau kata gue. Terus ini dia nikah, terus pakai outfitnya terbalik, outfitnya tuh keren ini. Selain dari apa namanya outfit pengantinnya, backspinnya juga yang cowok jadi pakaian cewek, yang cowok jadi cowok. Terus series tergantung, series tergantung jatuh kepada ini, alias kalau mau dilanjutin juga orang-orang udah tua terpuas ini, karena ini sampai 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 udah 2 season gitu loh, sampai ke masa-masa si Kotoko Kamanoki jadi dokter, jadi perawat. Ini terunik kenapa, karena itu gue alurnya tuh beda banget sih sama yang versi lainnya gitu, tapi tetap sama gitu inti ceritanya, tapi beda gitu. Kayak nonton deh pasti paham. Oke gitu review aku, semoga kalian suka dan teracuni buat nonton ini semua. Bye bye. Boom. Bye. Masih Kak.